peluang, sebenarnya dengan peluang dan modal sosial yang kita miliki sebagai sebuah negara muslim terbesar di dunia dan juga negara yang demokratis, itu sudah seyogianya Islam Indonesia menjadi kiblat. Dan kita punya modal sosial, modal ekonomi, modal sejarah yang jauh lebih baik daripada negara-negara yang selama ini kita konsumsi pemikirannya. Apakah itu Mesir, Turki, Yordan, bahkan Arab Saudi sekalipun. Saya bicara masa depan. Nah, kalau bicara soal geoekonomi, saya karena melihat ada hubungannya. Kenapa kita bicara pemikiran Islam juga bicara ekonomi? Karena nggak bisa meneliti yang serius kan, Mas Juli ya, kalau nggak ada duitnya kan. Nah, jadi ada hubungan bahwa tingkat kemajuan ekonomi sebuah bangsa itu akan berkorelasi secara positif dengan kemajuan pemikiran dan teknologi negara tersebut. Secara geoekonomi memang negara kita sudah masuk anggota G20. Ini hanya satu-satunya negara di Asia Tenggara. Artinya Singapura sekalipun itu nggak bisa masuk ke G20. Itu artinya apa? Secara level derajat ekonomi kita sudah dianggap sejajar dengan 20 negara maju di dunia. Meskipun tentu ini ada catatan karena kita masuk ke G20 karena lebih kepada faktor pertimbangan pasar. Kita dianggap sebagai pasar yang seksi 250 juta itu menjadi sangat nilai keuntungan yang berlebih bagi negara-negara G20. Nah, Indonesia juga dianggap sebagai kekuatan ekonomi nomor 10 sekarang sebagaimana dilansir oleh Bank Dunia. Bahwa secara ekonomi ya kita beringsut semakin membaik gitu. Dan sekarang kabarnya konon pada urutan ke-10. Yang itu dilihat tentu dari sisi GDP-nya. Yang kedua, secara geopolitik karena ekonomi populasi